Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di Obadya pasal pertama ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, entah mengapa banyak hal yang membuat kita berbeda dari yang lain. Bisa karena bawaan lahir, bisa karena usaha kita, bisa karena perbuatan orang lain. Misalnya bawaan lahir kita memang sangat rupawan atau warna kulit kita berbeda dari yang lain. Dan itu tidak bisa disangkal, itu sudah dari sananya. Atau kita berbeda karena kita laki-laki atau perempuan. Yang kedua, kita berbeda karena orang lain. Tanpa sepengetahuan kita, ada orang yang memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Derajat kita setingkat lebih tinggi dari yang lain, hanya karena orang lain. Yang ketiga, mungkin karena usaha kita. Karena kita lebih sehat, fisik kita lebih kuat, perjuangan kita lebih besar, sehingga hasilnya berbeda dari yang lain. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindarkan, bahwa memang manusia akan berbeda. Tapi menariknya adalah manusia punya sikap yang labil terhadap perbedaan. Ketika dia lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, ini bisa atau rentan menjadi sumber masalah. Seakan-akan ketika dia lebih baik dari yang lain, itu karena dia lebih berkualitas, lebih beruntung dari yang lain. Hal seperti ini bisa memperdaya diri kita, memperdaya kita dalam banyak hal. Mungkin mempengaruhi cara bicara kita, mempengaruhi iman kita, mempengaruhi pergaulan kita, dan mempengaruhi cara kita berdoa. Coba kita renungkan atau kita ingat misalnya ketika ada orang Farisi yang berdoa di bait suci, di situ ada pemungut cukai. Tak mengapa perbedaan itu mempengaruhi cara berdoa dia. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak menciptakan aku seperti dia. Apa yang salah dengan dia? Apa karena dia orang Farisi, karena ini pemungut cukai, orang berdosa, sehingga saya layak mengatakan terima kasih karena Engkau tidak menciptakan aku seperti orang ini. Perbedaan itu adalah hal yang biasa. Hal yang mungkin Tuhan izinkan dan sengaja Tuhan izinkan agar kita menjadi berkat karena perbedaan itu. Permasalahannya justru kita tidak menjadi berkat, tapi kita malah menjadi sumber masalah karena kita menganggap itu adalah kehebatan kita. Nah, ini terjadi kepada Nebukadnezar ketika dia semakin berjaya karena usahanya. Ini karena usahanya. Dia berkata, aku sangat luar biasa, aku sangat hebat, tidak ada lagi yang lebih hebat dariku. Dan ketika itu juga Tuhan marah, Tuhan menghukum dan membuat dia jatuh sangat rendah dan bahkan seperti hewan yang terikat di pohon, di rantai. Dan itu membuat dia sadar bahwa sehebat apapun manusia, masih ada yang lebih berkuasa dari dia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, keangkuhan itu akan membuat kita merasa kita lebih baik, tapi juga menganggap orang lain juga lebih buruk dari kita. Persoalannya tidak sampai di sana. Kita akan menganggap bahwa tidak ada Tuhan. Ketika kita nyaman dengan kehebatan kita, kuasa yang kita miliki, di saat yang bersamaan kita sedang menyangkal bahwa tidak ada Tuhan di dunia ini. Kita coba melihat bagaimana orang-orang yang menganggap dirinya hebat ketika dia berbicara. Seakan-akan dia tidak akan pernah mati. Seakan-akan tidak ada orang yang lebih hebat dari dia. Seakan-akan ketika dia meninggal, dia bisa menguburkan dirinya sendiri. Itulah dampak dari keangkuhan. Itulah mengapa Obadya mengatakan jelas dalam firman ini, keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Tanpa kita sadari, keangkuhan itu akan membawa kita ke bentuk kehidupan yang tidak mungkin kita sadari. Maka orang yang angkuh tidak akan pernah mengakui dirinya angkuh. Karena itulah sebabnya dia diperdaya. Nah, apa yang terjadi dengan bangsa Edom? Firman ini disampaikan oleh
Obaja kepada bangsa Edom. Ketika kehidupan mereka lebih baik, karena mungkin mereka tinggal di pegunungan yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Mereka tinggal di gua-gua yang kokoh. Mereka tinggal di tempat yang tinggi. Mereka tertawa melihat orang Yehuda ketika diperbudak. Ketika orang Yehuda ditawan ke Babel, ke Asyur, mereka dengan bangganya mengatakan, lihatlah, kita berbeda, kita hebat, siapa yang sanggup menjatuhkan kita? Padahal kita tahu bahwa Edom dan Israel itu adalah kakak beradik dari satu ayah, Esau dan Yakub. Nyatanya dari orang tua yang sama muncul karakter yang berbeda, muncul cara hidup yang berbeda. Padahal kita mengimani dari ayah yang sama pasti anaknya sama. Ternyata tidak. Perbedaan hidup bisa membuat kita memiliki cara hidup, karakter hidup, iman yang berbeda. Oleh karena itu sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan kenyamanan. Jangan menciptakan bahwa kenyamanan itu adalah sesuatu yang mutlak, itu tidak akan berubah. Hati-hati dengan posisi, hati-hati dengan kekuatan. Jangan sampai itu memperdaya kita, bahkan menganggap bahwa Tuhan tidak ada. Seakan-akan hari esok itu sudah bisa kita kendalikan, hari esok itu sudah menjadi milik kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, perbedaan itu diberikan Tuhan pasti karena satu tujuan. Dan tujuannya pasti hal yang baik. Mungkin dengan perbedaan itu Tuhan menginginkan kita menjadi sumber berkat bagi orang lain. Mungkin dengan perbedaan itu kita bisa menolong orang. Mungkin dengan perbedaan itu kita bisa menambah kehidupan bagi orang yang putus asa. Semoga dengan keberagaman yang diberikan Tuhan kepada kita, karunia apapun, pakailah itu menjadi sumber berkat sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang menyapa kami, mengingatkan kami tentang siapa diri kami dan bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Biarlah kami selalu mengakui kelemahan kami, bahwa kami harus selalu tunduk kepada Tuhan. Bila mana Tuhan mengizinkan sesuatu yang berbeda terjadi dalam hidup kami, biarlah kami tidak meninggikan diri akan hal itu. Atau ketika Tuhan mengizinkan hal yang tidak baik datang dalam kehidupan kami tidak menghakimi orang lain karena perbedaan itu. Tapi apapun yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kami merenungkannya sebagai cara Tuhan agar kami menjadi sumber berkat bagi orang lain. Terimalah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.